Pada Rabu 2 Agustus waktu maghrib atau pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku berkunjung ke kosan korban kamar nomor 102 dekat anak tangga. Kemudian selang beberapa waktu pelaku berpura-pura pamit pergi kepada korban. Kemudian pada saat korban membukakan pintu untuk mempersilahkan pelaku keluar dari kamar kosnya, saat itulah pelaku menendang kepala korban. Korban sempat melawan dan menggigit tangan pelaku. Saat itulah pelaku malah menjejalkan tangannya ke dalam mulut korban, menyebabkan korban tersedak cincin pelaku yang masuk ke dalam tenggorokannya. Saat korban dalam keadaan tersedak itulah pelaku berulang kali menusuk dada korban. Penusukan dilakukan oleh pelaku menggunakan pisau lipat. Kemudian pelaku mengambil satu buah laptop, 2 HP, dan dompet milik korban. Yang membuat pelaku mudah membunuh korban adalah karena pelaku bertubuh tinggi besar, sementara korban pendek dan kurus. Pelaku juga memiliki latar belakang bela diri. Pelaku pernah menjadi juara karate tingkat nasional pada tahun 2017. Sungguh perkelahian yang sangat tidak seimbang. Setelah melakukan pembunuhan, keesokan harinya pelaku kembali ke kosan korban untuk merapikan kamar, mengepel lantai bekas darah, dan kemudian mengikat jasad korban dengan lakban dan membungkus jenazah korban ke dalam kantong plastik sampah berwarna hitam dalam bentuk pocong, lalu menyembunyikannya di bawah kolong tempat tidur, kemudian menaburi kapur barus untuk menyamarkan bau amis darah. Pelaku membunuh korban karena terlilit hutang pinjol dan mengalami kerugian 80 juta rupiah karena bangkrut bermain kripto. Pelaku terinspirasi film Narcos dalam membunuh korbannya. Diketahui sebelum pembunuhan itu korban baru pulang dari kampung halamannya. Kecurigaan mulai terjadi ketika orang tua korban tidak dapat menelpon putranya Rabu malam. Orang tua korban kemudian meminta paman korban untuk mengunjungi kos guna mengetahui keadaan korban. Kemudian paman korban sampai di kosan dan melihat kosan keponakannya terkunci. Saat dipanggil tidak ada jawaban. Dia lalu meminta penjaga kos untuk membukakan kamar kos itu. Paman korban lalu menelisik kamar ponakannya. Hal yang pertama dilihatnya adalah kamar yang berantakan dan plastik hitam besar berbentuk pocong yang ada di bawah kolong tempat tidur. Paman korban lalu menarik plastik itu. Kemudian terlihatlah kaki manusia. Dia langsung kaget, kemudian lari keluar hingga langsung lapor ke kantor polisi. Polisi menerangkan bahwa mereka mendapatkan laporan pada Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu polisi bilang bahwa kamar itu berantakan keadaannya, tapi terlihat sempat dibersihkan. Dari situ pihak kepolisian mencari keterangan saksi. Lalu kurang dari 3 jam pihaknya berhasil menangkap pelaku, yakni Altaf Asalya. Mayat korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam di bawah kolong tempat tidur kamar kosnya yang berlokasi di Kukusan Beji, Depok. Setelah ditemukan, jenazah Muhammad Naufal Jidan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani autopsi.